يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu lagi di tempat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi ini. Tak lupa terus senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kenikmatan yang kita rasakan hingga detik ini, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat waktu luang, nikmat sehat, dan yang lainnya. Maka kalau kita ingin menilai, menimbang, maka kita melihat kepada sebagian manusia yang tidak mendapatkan nikmat tersebut. Maka ketika melihat kepada sebaliknya, akan menjadi jelaslah suatu perkara. Wa biddihi tatabayyanul asya'. Dengan lawannya maka harga sesuatu itu akan terlihat harganya. Dengan yang sebaliknya maka sesuatu itu akan terlihat nilainya. Contoh, kita bagaimana mengetahui nilai emas? Berarti kita lihat sebaliknya, ya, batuan yang dia tidak memiliki nilai, biasa saja bentuknya. Tapi ketika emas kita bandingkan dengan batu biasa, maka menjadi naiklah harga emas. Dan begitu jelaslah nilai emas itu tinggi di sisi manusia. Nah, begitu pula masalah iman. Kita lihat orang-orang kafir, orang-orang musyrik, kita kasihan sama dia. Hidayah ini belum menyapa dia. Maka kita bersyukur atas hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jangan kita pernah sekalipun menyepelekan nikmat hidayah ini, ya. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita masuk pada bulan Muharram, yang mana ini termasuk dari bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Minha arba'atun hurum, ya. 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah sunnah yang bisa kita lakukan pada bulan Muharram yaitu puasa pada bulan Muharram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa afdhalus salati ba'dal fardhah salatul lail. Seutama-utama puasa setelah bulan Ramadan yaitu puasa pada bulan Muharram. Pada bulan Muharram. Afdaliyah. Ya. Jadi setelah bulan Ramadan maka kita disunahkan untuk berpuasa atau keutamanya besar pada bulan Muharram. Ini secara umum. Secara khusus kita disunahkan berpuasa pada tanggal 9 dan 10 pada bulan Muharram. Kita disunahkan berpuasa pada tanggal 9 dan tanggal 10. Baik. Keutamaannya apa? Berpuasa pada tanggal 10 yang asal dulu, yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, kemudian mendapati orang-orang Yahudi sedang melakukan puasa. Puasa apa namanya? Puasa Asyura.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, bertanya, hari apa ini yang kamu berpuasa pada hari ini? Apa? Kenapa kok puasa pada Asyura 10 Muharram? Kenapa? Maka kata orang Yahudi ini menjawab, faqalu hada yaumun azim. Ini merupakan hari yang sangat besar. Hari yang besar. Apa alasannya? Kok bisa dikatakan hari yang besar? Maka kata orang Yahudi ini apa? Anjallahu fihi Musa wa qaumahu wa gharraqa fir'auna wa qaumah fasama Musa syukron. Yaitu pada Asyura Allah Subhanahu wa taala menolong siapa? Nabi Musa dan kaumnya. Yang mana Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an, kisah beliau ini sangat banyak sekali. Ada yang di surat ini, ada yang di surat ini, maka seyogianya kita membaca kisah Nabi Musa dan juga Nabi Harun di dalam berdakwah kepada Allah itu luar biasa sekali. Allah tolong Nabi Musa dan kaumnya, dan Allah menenggelamkan siapa? Fir'aun beserta bala tentaranya. Kemudian Nabi Musa berpuasa untuk sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bayangkan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, Fir'aun itu membantai anak laki-laki yang baru lahir. Dibantai semua. Ya, kaum Bani Israel ya dibantai. Katanya akan ada keluar nabi yang akan keluar, makanya dibantai sama beliau. Nggak taunya Nabi Musa ini yang Fir'aun khawatirkan malah tumbuh besar di sisinya. Tapi Fir'aun nggak tahu ketika masih bayi. Ketika masih bayi, ibunya melepas Fir'aun itu ke sungai sampai akhirnya diambil. Nggak taunya Fir'aun ini apa? Merawat yang akan menjadi musuhnya di masa depan. Tapi dia nggak tahu. Tapi dia tidak tahu. Nah, karena bersyukur, Nabi Musa melakukan puasa untuk bersyukur. Fanahnu nasumuhu, maka kami berpuasa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Fasamahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa amara bisiyami. Kata orang Yahudi ini, maka kita berpuasa. Nabi Musa berpuasa, maka orang Yahudi ini mengatakan kita juga berpuasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, karena beliau adalah seorang Rasul dan seorang Nabi, penutup para Nabi. Beliau mengatakan, kita orang beriman itu lebih berhak dan lebih pantas dengan Nabi Musa daripada orang Yahudi. Demikian pula orang yang beriman itu lebih pantas dan lebih dekat dengan siapa? Nabi Isa. Kenapa? Karena syariat para nabi dan syariat para rasul itu sama. Maksudnya usulnya, usul dan akhlak itu sama semuanya. Akidahnya akidah tauhid. Maka ketika disebutkan lafaz Islam di dalam Al-Quran, ya, tentang misalnya ada orang Yahudi, Nasrani yang dia itu masuk surga, berarti dia Yahudi dan Nasrani yang belum terjadi perubahan agamanya. Karena terjadi perubahan pada agama Yahudi dan Nasrani, harus diketahui. Jadi nggak salah paham. Dia bilang nanti Al-Quran bilang Yahudi Nasrani surga. Yang mana dulu? Yahudinya, yang mana dulu Nasraninya. Kalau Yahudi dan Nasrani pada zaman adanya Nabi Isa dan Nabi Musa, maka dia beriman, maka dia orang Islam. Tapi orang Yahudi dan Nasrani yang sekarang bagaimana? Mereka kafir kepada Nabi Asyura. Ketika datang Ramadan, nasakh, dihapus kewajiban berpuasa pada hari Asyura, dan wajibnya diganti menjadi wajib puasa Ramadan. Nah, ini keutamaan berpuasa pada tanggal 10. Al-Imam Muslim membawakan satu bab tentang hal ini.
di dalam kitab sahihnya. Kemudian pun kita tanggal 9 disunah. Nah, sekarang tanggal berapa Muharram? Bapak, Ibu-ibu? Tanggal 6. Bisa dicek nanti. Nah, berarti tinggal 3 hari lagi, siap-siap. Tanggal 9, tanggal 10. Tanggal 10 kita tahu keutamanya, bahwasanya pada hari itu Allah menolong Nabi Musa dan kaumnya. Tanggal 9. Kif. Di dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Hina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura, wa amara bisyamihi, dan Nabi memerintahkan untuk para sahabat berpuasa pada tanggal 10. Qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya hari itu hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi, sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi'. Qala falam ya'ti al-'amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau nanti tahun depan itu kita akan berpuasa pada tanggal 9. Kalau berarti Rasulullah telah berazam, namanya telah berkeinginan keras untuk berpuasa pada tanggal 9. Sudah tetap belum syariat? Sudah, karena beliau betul-betul ingin berpuasa pada tanggal 9. Pada tanggal 10 sudah jelas dalilnya. Maka belum datang tahun depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, seperti itu. Jadi kata para ulama menjelaskan hadis ini, kenapa kok Rasulullah itu berpuasa pada tanggal 9? Tujuannya agar menyelisihi orang-orang Yahudi. Nah, bisa ditulis Bapak Ibu-ibu. Kenapa kita berpuasa pada tanggal 9? Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi yang berpuasa hanya pada tanggal 10. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaumnya. Maka ciri khas dari agama lain tidak boleh dipakai oleh seorang muslim. Pernak-perniknya, salib, atau sesuatu yang khusus dipakai oleh pendeta atau rohibnya, ahli ibadah dari kalangan Yahudi, atau Konghucu dan yang lainnya, tidak boleh. Nah, ini hikmah disyariatkannya berpuasa pada tanggal 9. Dan Nabi Musa berpuasa karena bentuk syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pembahasan ini ada pembahasan usul sebenarnya. Ada pembahasan usul fikih. Bagi yang sebagian sudah pernah belajar, ada pembahasan syar'u man qablana, syariat sebelum agama Islam. Bagaimana hukumnya? Karena ini syariatnya siapa? Nabi Musa. Ini ditetapkan oleh Nabi, ditakrir, bahkan tegas beliau mengatakan, kami lebih berhak dengan Nabi Musa daripada orang Yahudi. Setuju nggak berarti Nabi? Setuju, jelas, paling kuat. Sama seperti apa? Qur'ah. Apa Qur'ah? Dian. Seorang suami punya istri 4. Seorang suami punya istri berapa? 4. Pengen pergi ke Solo, nggak mungkin dong 4-4nya dibawa, maka diundi, karena 4-4nya ini berhak untuk ikut ke mana? Ke Solo. Cuma duitnya belum ada, tiketnya mahal, mau nggak mau harus bawa 1. Nah, itu di Qur'an, dan itu syariat sebelum agama Islam, dijelaskan dalam Al-Quran juga. Ketika siapa yang mau mengasuh Maryam akan tanggal 9 untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Kenapa kita disunahkan puasa tanggal 10?
Karena Nabi Musa berpuasa pada tanggal 10 dan kita lebih berhak daripada orang-orang Yahudi. Kemudian secara umum berpuasa pada bulan Muharram itu paling utama. Bisa puasa Senin Kamis, bisa. Kemudian bisa juga puasa Ayyamul Bid, ya, atau 3 hari mutlak, apa tanggal berapa saja, ya, seperti itu. Itu yang bulan Muharram. Maka kita lanjut lagi ke kitab kita, ke pembahasan utama kita, yaitu Kitabut Tauhid. Itu